dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Ak Bulu Sibatang Acera Sitongka-tongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda sahabat budaya di edisi hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Bagaimana kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan kali ini dalam menjalankan juga aktivitasnya, kita berharap semoga sukses selalu. Baik sahabat budaya, kali ini di program acara yaitu Obrolan Lifestyle, kita akan membahas terkait dengan BI Peduli UMKM, membangun gaya hidup yang kreatif dan inovatif. Kira-kira seperti apa pembahasan kita? Di studio sudah ada narasumber kita yang akan membahas topik kita. Ada Bang Alif Fajar, analisis tim fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM KPWBI Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Bang Alif, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, kabar gimana, baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kita akan membahas terkait BI Peduli UMKM. Ini membangun gaya hidup yang kreatif dan inovatif. Nah, kira-kira nih Bang Alif, bagaimana Bank Indonesia melihat peran UMKM dalam perekonomian nasional serta perekonomian daerah khususnya Sulawesi Selatan saat ini? Apakah ada sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan pesat nih Bang? Ya, terima kasih Mbak. Ya, perkenalkan saya Alif dari tim pelaksana pengembangan UMKM di KPW BI Sulsel. Nah, tadi pertanyaannya gimana sih peran UMKM terhadap perekonomian nasional maupun di daerah Sulsel ya? Iya. Ya, kita tahu usaha UMKM itu kan kepanjangannya usaha mikro kecil dan menengah. Nah, dari dulu kita sering banget mendengar tuh istilah UMKM, dan sudah pasti kalau Bank Indonesia concern terhadap UMKM berarti UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia karena perannya penting dan strategis. Nah, kalau kita buka statistiknya di Indonesia ini UMKM itu menyumbang 61%, istilahnya produk domestik bruto, output dari negara kita 61%-nya dari UMKM. Lalu di sisi penyerapan tenaga kerja dia di angka 97%. Nah, juga menyumbang ekspor mungkin masih terbatas ya 14%. Jadi dari data-data itu kita bisa bilang UMKM merupakan sektor yang penting dan strategis di negara kita. Nah, that's why Bank Indonesia baik di pusat dan turun ke daerah-daerah ada concern yang secara konsisten dari dulu kita melakukan pengembangan UMKM supaya naik kelas. Itu sih alasan kenapa UMKM itu penting. Lalu kalau kita buka lagi sektor-sektor apa aja yang tumbuh pesat. Nah, ini berbicara ekonomi sih sebenarnya. Di Sulsel sendiri kalau kita bedah PDRB-nya di triwulan terkini lah tumbuh di 5%. Nah, pertumbuhan terpesat ada di sektor jasa lainnya. Ini saya melihat data di triwulan 3, triwulan 4 di 2024 kemarin ya. Jasa lainnya itu terdiri dari peningkatan jumlah wisatawan, lalu ada jasa kesehatan, jasa pendidikan, karena waktu itu APBN lagi turun biasa di triwulan 3, triwulan 4 tuh ada lungsuran dana APBN biasanya kan, konsumsi pemerintah segala macam. Nah, di secara porsi sektor yang terbesar itu masih didominasi oleh pertanian, lalu ada perdagangan, lalu konstruksi, dan di dalam semua sektor itu pasti ada UMKM-nya.
Gitu sih Mbak. Mm-mm. Kenapa didominasi sama pertanian, perdagangan? Kenapa bukan yang lain-lainnya begitu loh? Ya, tentu saja secara umum di Indonesia memang sektor utama dari ekonomi kita adalah sektor pertanian. Lalu apalagi di Sulsel masih tercatat pertanian. Bukannya kita nggak mau didominasi oleh industri atau perdagangan, ya memang masih berdasarkan pertanian kayak ya kita lihat di setiap daerah punya basis pertanian sendiri masing-masing, karena dia kalau kita convert secara ekonomi dia masih mendominasi nilainya. Lalu disusul perdagangan. Oke. Kecuali kita melihat negara lain di China atau di Singapura, Mungkin lain mereka lagi jasa ya. jasa Jadi ya. karakteristik setiap negara, setiap negara daerah itu itu beda-beda. beda-beda. Oke. Oke, nah ini Bang Alif kira-kira nih seberapa besar peran teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan daya saing UMKM ini terutama di Sulawesi Selatan nih Bang? Oke, ini juga topik yang menarik, teknologi dan digitalisasi yang sudah mulai mendisrupsi, istilahnya udah mulai menjadi hal sangat penting di masyarakat beberapa tahun terakhir, apalagi zaman COVID kemarin kita otomatis pegang handphone atau muncullah namanya startup gitu kan, lalu aplikasi-aplikasi apalagi dan itu selalu dinamis dan di masa depan pun teknologi digitalisasi itu menjadi suatu keniscayaan. Nah, apalagi kita hubungkan dengan UMKM gitu kan. Iya. Teknologi digitalisasi sangat menjadi supporting dalam dunia bisnis. Iya betul. Lalu jika UMKM bisa memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, tentunya akan meningkatkan daya saing. Nah, jadi bisa dikatakan kita setuju bahwa teknologi digitalisasi sangat penting bagi peningkatan daya saing UMKM. Nah, di Sulawesi Selatan sudah merupakan yang kota besar ya di Indonesia gitu kan. Kita tahu ada marketplace, kita tahu ada aplikasi-aplikasi jual beli online gitu kan. Benar. Nah, UMKM di Sulawesi Selatan harus melihat itu sebagai peluang untuk perluasan pemasarannya gitu kan. Kalau nggak mencoba atau mengakuisisi marketplace itu nanti bisa ketinggalan karena itu secara statistik sekarang penjualan terbesar di marketplace gitu kan. Lalu juga ada teknologi pembayaran digital. Benar. UMKM juga harus melek akan hal itu. Orang sekarang ingin kemudahan. Salah satunya kemudahan dalam pembayaran. Ada yang namanya KRIS, ada yang namanya kartu debit. Sebenarnya apa yang benar penyebutannya, KRIS atau KIRIS? Saya nggak menyalahi apapun ya. Cuman pernah ada dari gubernur kami bilang yang benar adalah KRIS. KRIS kan yang benar kan. Nah, saya bilang KRIS, saya diprotes sama orang. Dia bilang, kenapa bilang KRIS? Orang KIRIS. Salah, bilang KIRIS. Yang udah penting saya ngalah aja. Nggak apa-apa, ada perdebatan penyebutan, yang penting tetap pakai KRIS. Iya. Gitu. Nah, tadi balik lagi digitalisasi, ada e-commerce, ada teknologi pembayaran yang udah KRIS, ada KRIS segala macam. Bahkan yang terbaru nih mungkin masih diuji coba di Jakarta ya. Ada terbaru ternyata. KRIS tap KRIS. Jadi tap KRIS. Jadi kayak gimana tuh? Nggak di-scan lagi, tapi di tap. Jadi handphone kita yang punya teknologi NFC itu near field teknologi gitulah. Iya. Ditempel gitu. Kalau di negara lain udah dari ditempel. dulu. Maksudnya tempel dengan jari atau mungkin dengan dengan HP dan handphone? Dengan handphonenya. Handphone harus ditempelkan ya. Oke. Nggak harus dekat-dekat, cuman ada jarak tertentu dia udah mendeteksi bahwa kita ready to bayar gitu kan. Jadi nanti gitu baru diuji, itu baru banget jadi. Nanti juga sosial media penting juga karena sekarang apa-apa di handphone banyak sekali aplikasi-aplikasi sosial media. Macam-macam. Nah, disitulah tempat UMKM bisa memperluas pemasarannya, baik itu membangun awareness produknya, brandnya. Bahkan efisien, dia sangat murah daripada harus pasang di koran atau apa. Jangan dulu seperti itu kan. Iya benar. Nah, sekarang sangat mudah lah untuk memperluas pemasaran dengan teknologi dan digitalisasi. Nah, BI sendiri ya nanti kita akan masuk banyak punya program untuk meningkatkan UMKM itu menjadi naik kelas. Salah satunya ya itu menaik kelas untuk bisa
akuisisi teknologi yang kita namakan Rewako onboarding. Ya. Oke. Tapi yang seperti yang kita lihat ya saat ini, oke lah, banyak rata-rata orang menggunakan media sosial gitu loh Bang ya. Tapi terkadang juga ada pelaku UMKM yang kurang mengerti yang namanya bermedia sosial. Untuk penggunaan yang namanya Android, download cuma taunya download aja. Tapi untuk menggunakan aplikasi seperti itu kayaknya kurang dimengerti. Nah, kira-kira kalau di BI sendiri ada nggak sih pelatihan-pelatihan untuk menggunakan yang namanya media sosial untuk aplikasi-aplikasinya? Benar-benar. Jadi ketika kita menggunakan teknologi digital tentunya ada tantangannya ya. Nah, Iya, tadi benar. pertama adalah literasi atau pemahaman dari pengguna teknologi itu untuk kebutuhan pemasarannya, yaitu UMKM. Iya. Dia belum tahu onboarding pertama itu, lalu Iya. belum tahu memaksimalkan cara pemasarannya, gitu kan. Sebenarnya sudah banyak sekali juga tutorial untuk meningkatkan penjualan menggunakan media sosial, gitu Iya, kan. iya. Nah, di BI sendiri tentunya tadi saya bilang ada pelatihan yang terintegrasi gitu kan, yang end to end, baik dimulai dari mindsetnya dulu kita dorong, lalu kualitas produknya, proses produksinya dibenerin, lalu terakhir di sisi pemasaran ya bagi yang udah bisa untuk onboarding ke marketplace ya kita dorong untuk bisa ke marketplace tersebut. Jadi end to end, jadi secara integrasi lengkap gitu pelatihannya. Oke, Bang Alif, kenapa sih Bank Indonesia peduli banget yang sama UMKM? Ini saya jadi tambah penasaran juga. Kok bisa ya peduli sama UMKM? Apa yang membuat BI fokus juga pada UMKM nih? Silakan Bang Alif. Oke Mbak, kalau saya baca atau saya buka dari latar belakangnya nih kan, kalau BI itu adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Iya. Salah satu tujuan dari BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Iya. Nah, untuk mencapai kestabilan nilai rupiah ada di sisi dalam negeri, yaitu terhadap barang dan jasa. Iya. Lalu juga ada di sisi luar negeri, yaitu terhadap mata uang asing. Itulah arti dari menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kalau kita ambil kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa akan relate terhadap siapa tulang punggung perekonomian kita. Perekonomian kita adalah UMKM. Yes. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan nilai yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM juga kan, ya kita harus mendorong daya saing UMKM itu. Maka dari awal BI concern terhadap pengembangan UMKM karena mereka adalah tulang punggung ekonomi kita gitu kan, demi menjaga kestabilan rupiah nantinya gitu kan. Nah, terhadap luar negeri juga ada hubungannya. UMKM yang bisa ekspor tentunya nantinya akan mendapatkan devisa, istilahnya valuta asing yang juga merupakan devisa, juga akan menjaga kestabilan nilai rupiah kita gitu terhadap mata uang asing. Semakin banyak kita punya devisa, nanti transmisinya akan menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Jadi memang tepat untuk BI concern terhadap pengembangan UMKM gitu kan. Nah, ada dalam setiap strategi pengembangan pasti ada strateginya gitu kan. Iya. Pertama kita sebutnya kita mau membuat UMKM itu mempunyai korporatisasi gitu, dengan cara korporatisasi. Jadi jangan sendiri-sendiri. Jadi kita bisa membuat korporatisasi sehingga UMKM itu mandiri dan bisa independen dalam membuat usahanya semakin berkembang gitu kan. Iya. Lalu kapasitas, strategi kapasitas kita adalah meningkatkan kapasitasnya tentunya gitu kan, baik produksinya, kualitasnya, sertifikasi produknya. Lalu juga di sisi pembiayaan mereka harus bisa meningkatkan ekspansi usahanya, salah satunya dengan pembiayaan gitu. Jika memang modalnya terbatas gitu kan, kita mendorong mereka ekspansi usahanya salah satunya dengan cara pembiayaan tentunya, baik itu ke perbankan maupun ke lembaga keuangan lainnya. Iya. Jadi selain salah satu yaitu pembiayaan buat UMKM, apa nih lagi dalam bentuk kepeduliannya seperti apa nih Bang Alif? Baik, untuk meningkatkan kapasitas UMKM tentunya kita
memfasilitasi mereka dengan memberikan bantuan teknis kayak pelatihan, lalu oke. tadi saya sebut Rewako UMKM yang udah kita selenggarakan nih di awal tahun kemarin, kita udah lagi proses nih, baru tahap awal. Nah, lalu juga nanti ketika ada sisi hulunya, misalnya produksinya perlu ditingkatkan, kita ada intervensi di situ juga, misalnya ada bantuan peralatan produksi, seperti itu. Bantuan alat produksi itu apa dipinjamkan oleh Bank Indonesia atau mungkin dikasih cuma saja atau kayak gimana ini? Nah, kita ada sisanya istilahnya sosial gitu kan, program sosial, dan nah, kita berusaha di sisi hilirisasinya ya dengan cara meningkatkan hasil produksinya gitu kan. Lalu di sisi hilirisasinya juga kita mendorong tadi onboarding ke marketplace gitu. Jadi dua sisi itu. Tadi bilang Mbak dipinjam, sebenarnya enggak. Kita kasih. Masya Allah, luar biasa memangnya BI. Oke, Bang Alif, sejauh ini apa saja tantangan besar UMKM dalam pengembangan usahanya yang Bang Alif mungkin ketahui? Silakan Bang Alif. Oke, dari pengalaman saya beberapa tahun dan hasil penelitian kita gitu kan, memang tantangan UMKM khususnya di Sulawesi Selatan mungkin secara umum juga masih sama gitu kan. Pertama di akses pembiayaannya sih memang. Kan kita sudah membantu secara teknis, seharusnya kalau sudah mandiri mereka bisa ekspansi lalu bisa mendapatkan pembiayaan jika mau lebih ekspansi lagi gitu kan. Mereka masih ada yang belum kenal produk-produk pembiayaan gitu kan. Baik itu pembiayaan formal maupun non formal. Sekarang ada pembiayaan formal yaitu ke perbankan gitu kan, ke lembaga keuangan. Nah, sekarang pun ada pembiayaan non formal atau istilahnya pinjaman online gitu kan. Itu juga sebenarnya pinjaman online juga membahayakan juga sih sebenarnya. Enggak, pinjaman online itu ada dua, pinjaman yang legal dan ilegal gitu kan. Yang legal ya it's okay gitu kan. Karena itu resmi dan diawasi OJK. Ada regulasinya gitu kan, mengikuti regulasi terdaftar. Nah, itu masih ada lah yang belum kenal, walaupun selalu kita lihat ads banyak pinjaman iklan-iklan pinjaman kan. Iya benar. Terus keterbatasan agunan ya, untuk level UMKM memang harus ada produk-produk yang lebih cocok ke UMKM seperti KUR. Sekarang ini pemerintah sudah ada produk KUR gitu kan yang tanpa agunan gitu. Lalu informasi, masih banyak UMKM yang mungkin di daerah-daerah tertentu yang masih belum tahu informasi produk-produk keuangan dan informasi detailnya seperti apa gitu kan. Terus pemasaran. Pemasaran masih kita lihat masih ada keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital. Betul. Karena jangkauan UMKM yang masih terbatas. Kapasitas sumber daya manusianya. Jadi kita masih ada data menunjukkan tingkat pendidikan dan keterampilannya masih terbatas, jadi menghambat inovasi dan pengembangan usahanya gitu. Lalu legalitas dan standarisasi untuk bisa bersaing lokal maupun global itu harus paham terhadap sertifikasi dan standarisasi suatu produk atau usaha yang dipunya UMKM, karena itu menjadi hal mutlak kalau kita mau, apalagi mau ekspor gitu ya. Sertifikat untuk ekspor itu cukup kompleks dan ya sebenarnya bisa dicapai kalau kita mau belajar gitu kan. Mungkin di 4 hal itu yang kami kira perlu ditingkatkan. Oke, baik Bang Alif, sebelum kita lanjut ya perbincangan kita untuk siang hari ini, kita dengarkan dulu lagu biar lebih semangat lagi Bang Alif deh. Oke.
sayang kate cinaku amar risih ati nu gaukan tenang uluana.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya masih dalam program acara kita Obrolan Lifestyle dan membahas tentang BI Peduli UMKM membangun gaya hidup yang kreatif dan inovatif bareng Bang Alif Fajar. Oke, Bang Alif, kita lanjut lagi ya obrolan kita pada siang hari ini. Oke, nah kira-kira nih apa Bank Indonesia memiliki program yang berfokus pada UMKM dalam membangun brand agar bisa bersaing di pasar lokal maupun global nih Bang Alif? Iya Mbak, tadi kalau fokus terhadap brand tentunya jelas punya. Dan tidak hanya fokus terhadap pengembangan brand kan, Bank Indonesia punya tadi yang saya bilang adalah UMKM Rewako UMKM. Nah itu adalah fasilitasi BI Sulsel khususnya untuk bersaing di pasar lokal global dalam bentuk pelatihan yang end to end. Apa Jadi itu ada end to end? End to end tuh ya sifatnya lengkap lah gitu. Ada pelatihannya, ada pendampingan, lalu ada fasilitasi di aspek branding tadi yang Mbak bilang. Juga menyasar ke kualitas produknya dan pada akhirnya ada pemasaran digital. Iya. Bagi UMKM yang skala mikro kita coba naikin kelasnya menjadi skala menengah misalnya gitu. Yang UMKM subsisten kita naikin ke skala mikro. Yes. Tujuan akhirnya seperti itu. Jadi intinya supaya UMKM itu bisa naik kelas. Juga BI mendorong nih. Jadi kayak tadi ada sertifikasi buat ekspor, juga ada sertifikasi halal karena Halal, kita ya. Iya, benar. ada kewajiban untuk sertifikasi halal pada produk-produk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk jangka dekat ini produk-produk baru produk-produk makanan gitu. Iya, Kedepannya ada produk farmasi segala macam, fashion segala macam. Jadi BI juga mendorong itu baik untuk bisa ekspor. Jadi ada maupun, timnya juga ini untuk memeriksa nih. Kalau kan biasa kalau halal katanya itu kan harus dicek-cek dulu sih Iya, produk-produknya. Jadi kalau dari BI sendiri ada timnya juga. Enggak, jadi memang kalau halal itu sudah ada lembaga namanya lembaga pemeriksa halal, lalu ada Iya. halal center yang iya. biasanya di university atau lembaga tertentu yang di bawah universitas biasanya. Nah itu udah ditentukan BPJPH untuk memeriksa halalnya gitu kan. Oke. Nah BI biasanya memfasilitasi baik itu sosialisasi, Iya. lalu juga ya biasanya sosialisasi kerjasama kolaborasi dengan LPH Halal Center untuk membuka mata teman-teman UMKM untuk sadar halal gitu istilahnya gitu. Nah tadi balik lagi selain UMKM Rewako kita Iya. juga punya Rewako Petani. Oh, Rewako Petani. Oke. Karena tadi itu kita nggak hanya menyasar UMKM yang sifatnya di industri makanan minuman atau fashion perdagangan, tapi juga kita dalam rangka menjaga ketahanan pangan kita juga menyasar UMKM di bidang pertanian tadi karena kita juga
sebagai mendominasi tuh sektor pertanian, maka kita punya namanya Rewako Petani. Fokusnya kepada klaster-klaster petani gitu kan. Juga ada Rewako Ekspor khusus bagi UMKM yang berorientasi dan berpotensial untuk ekspor gitu. Jadi kita ada namanya program-program di dalamnya khusus untuk ekspor gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, kira-kira nih, bagaimana peran Bank Indonesia dalam memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan dan pasar keuangan nih, Bang Alif? Oh iya, nah, tadi kita udah bahas juga bahwa pembiayaan menjadi tantangan karena masih banyak UMKM yang belum tahu produk pembiayaan. Nah, pernah ada BI melakukan survei nih terhadap 2.000 sekitar 3.000 UMKM dan 70% itu belum memiliki kredit terhadap bank. Alasannya bunga tinggi, prosedurnya sulit, dan mereka menganggap kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan gitu kan. Iya. Nah, ada program BI yang kita sebut business matching pembiayaan. Istilahnya mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan yaitu UMKM khususnya kepada pihak pemberi pembiayaan yaitu perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya kita juga menyelenggarakan acara di acara-acara besar gitu kan. Iya. Kita adalah sesi untuk business matching pembiayaan itu. Kita minta perbankan untuk juga memperkenalkan produk-produk perbankannya termasuk produk pembiayaannya. Jadi lalu ada UMKM yang melihat sosialisasi itu, mereka akhirnya tahu dan yang mau untuk mengakses ke pembiayaan silakan saat itu juga. Dan secara reguler juga kita ada yang namanya kan kalau UMKM mendapatkan pembiayaan tuh pasti ada requirement-requirement-nya ya. Misalnya dia harus punya laporan keuangan yang baik. Nah, kita punya namanya aplikasi si Apik. Si Apik itu sistem informasi aplikasi pelaporan keuangan gitu secara digital dan mudah gitu kan. Nah, kita beberapa kali juga bagian dari pelatihan kita mendiseminasikan bagaimana cara menggunakan si Apik itu supaya teman-teman UMKM bisa mencatatkan keuangannya yang simple di aplikasi gitu kan. Baik bisa di handphonenya, bisa di laptopnya gitu. Nah, ketika dia bisa mencatatkan keuangannya dengan akurat, dengan konsisten, itu bisa sangat membantu UMKM itu sendiri, baik itu ke pembiayaan nantinya maupun buat pengembangan usahanya. Lalu juga ada kita namanya Bisaid, itu database bagi para UMKM potensial yang dibiayai. Nah, itu salah satu peran kita untuk mendorong pembiayaan. Nah, database ini bisa diakses perbankan untuk dilihat mana nih calon-calon UMKM yang potensial, jadi bisa bertemu di situ. Gitu. Jadi kalau umpamanya ada nih calon-calon UMKM yang potensial itu diapakan untuk selanjutnya? Ya, diapakan berarti kita data kan UMKM potensial itu kan kita udah data. Nah, baru kita serahkan kepada perbankan untuk diakses datanya gitu kan. Oh, ini ada UMKM A, B, C yang potensial. Nah, silakan melewati prosedur perbankan masing-masing untuk dilakukan. Dapat juga reward kah? Enggak. Ini pokoknya jalan ceritanya lain lagi gitu ya. Nah, itu terkait pembiayaan ya, Mbak. Oke. Lalu juga kalau di sisi regulasi itu ada namanya RPIM. Itu namanya rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Artinya secara gampangnya perbankan nih, industri bank tuh ada dihimbau untuk menyalurkan kredit pembiayaan ke UMKM dengan rasio tertentu gitu kan. Jadi itu sifatnya kebijakan makroprudensial, maka ada namanya RPIM itu. Jadi itulah salah satu peran BI juga untuk mendorong pembiayaan UMKM gitu. Oke. Baik, nah kira-kira nih Bang Alif, apakah ada kisah sukses nih dari UMKM yang bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya nih Bang Alif? Kisah sukses UMKM sebenarnya banyak sukses. Banyak ya. Di antaranya salah satunya mau atau dua satunya? Dua contoh atau 3 contoh juga nggak apa-apa. Ya, UMKM binaan Indonesia, Bank Indonesia maksudnya. Tentunya
sudah banyak yang menembus pasar ekspor Yes. dengan cara dia ikut pameran di luar negeri, lalu ketemu buyer, lalu juga dia berhasil melakukan deal penjualan gitu kan. Iya. Nah kalau di Sulawesi Selatan ini beberapa binaan kita ada yang tahun lalu nih berhasil membukukan ekspor nih. Ada PT Siriman Jaya nih, dia produknya adalah telur ikan terbang tuh. Itu sangat diminati di pasar China kayaknya. Iya. Nah dia waktu itu kita pertemukan bisnis matching dengan buyer kan buyer itu bisa dari mana aja ya, kebetulan mereka cocok dengan buyer dari China, lalu mereka berhasil tuh, mulai saat itu mereka berhasil untuk melakukan ekspor. Lalu juga ada produk-produk lain, ada Majudas, ada Dainichi, lalu ada kopi luwak. Iya. Mereka juga berhasil menembus ekspor di tahun lalu. Nah, tentunya kalau kita tarik di beberapa tahun ke belakang juga banyak. Nah, kalau menurut catatan saya di tahun 2024 kemarin ada 11 UMKM yang berhasil melakukan ekspor. Total nilainya sekitar 20-an miliar. Wow. Nah, ini juga nggak cuma peran BI ya, kita tentunya segala macam yang kita lakukan ini berkolaborasi lah tentunya dengan lembaga lain. Karena nggak bisa juga jalan kalau misalkan sendiri gitu ya. Oke. Baik, sebagai closing statementnya nih Bang Alif, apa yang Bang Alif ingin sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini? Silakan Bang Alif. Ya, kita di Bank Indonesia tetap concern terhadap pengembangan UMKM, khususnya di Sulawesi Selatan. Kita punya program Rewako, yaitu Resilient, World-Class, Agile, and Knowledgeable. Iya. Teman-teman UMKM tuh bisa go digital, go export. Itu slogan kita juga di salah satu program. Jangan menyerah dan tetap belajar dan mengembangkan kapasitas diri bagi para UMKM. Oke, kalau begitu Bang Alif, luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Bang Alif semoga makin sukses selalu. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya Bang Alif ya. Yeah. Oke, kalau gitu jaya terus Bang Alif. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima Assalamualaikum, kasih. sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malilin padang kutiro tomo male umboko ina senga liu molinoku kasumpuan mo lalanku tampakmu tejo tingayo tampakmu laung pangkadaiku aku male palayan kaleku toyang joma itingayomu lo namo kumisa lo namo kumakarorong asala masanang kako tuo sola kalena tai raku manggian puiko tai lata manggi